gempa 7,7 magnitudo, BPBD Garut bunyikan sirene siaga tsunami. Ratusan rumah rusak, Pemkab Sangihe tetapkan status tanggap darurat. Walhi serukan penghentian ekstrativisme di Danau Limboto. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa kembali dalam program Kompas Pagi. Selain keempat sorotan tadi, Anda juga bisa menikmati beragam informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Megumi Sumah, inilah Kompas Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama, saudara. Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 terjadi di wilayah Sulawesi Utara. BMKG meminta masyarakat untuk tetap waspada karena gempa yang berpusat di Mindanao, Filipina itu berpotensi mengakibatkan tsunami. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 terjadi di wilayah Pulau Mindanao, Filipina pada pukul 7:37 WITA, turut dirasakan hingga ke sebagian besar wilayah Sulawesi Utara. Pasca gempa terjadi, BMKG Stasiun Geofisika Sulawesi Utara meminta masyarakat untuk tetap waspada dan mengikuti anjuran dari pemerintah. Pasalnya gempa tersebut berpotensi mengakibatkan tsunami, terlebih di daerah seperti Kepulauan Sangihe, Talaut, Kota Manado hingga Minahasa Utara. Ini berpotensi tsunami untuk beberapa wilayah di sisi utara Sulawesi Utara. Ada potensi tsunami dengan ketinggian 0,5 lebih meter di beberapa wilayah seperti di Kabupaten Sangihe, kemudian di Kabupaten Talaut, kemudian juga di sisi utara Sulawesi Utara seperti di Manado, kemudian juga Minahasa Utara bagian utara, dan beberapa wilayah yang lain, sehingga masyarakat diharapkan menjauh dari pantai, menunda sesaat aktivitasnya sampai kondisi dinyatakan aman kembali. Pasca gempa dan meski ada peringatan dini tsunami, aktivitas masyarakat di pusat kota Manado masih terlihat normal dan tidak terlihat adanya kepanikan. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Utara menyebut sejumlah daerah di Sulut mengalami tsunami kecil akibat adanya gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang terjadi pada Senin pagi pukul 7.37 WITA. Sejumlah daerah seperti Bitung, Sangihe hingga Talaut tercatat telah mengalami tsunami kecil dengan ketinggian mulai dari 29 cm hingga 32 cm pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Sulawesi Utara pada Senin pagi. Kepala BPBD Sulawesi Utara Adolf Tamengkel menyebut pihaknya masih terus melakukan koordinasi dengan BPBD di kabupaten kota guna mendata dampak gempa yang terjadi. RRI katanya tehel di RRI Sangihe, ada yang tehelnya ada, tapi kita belum dapat foto. Nanti kalau ada kita kirim. Cuman itu barangkali yang ada kerusakan. Yang di Kawiyo, Marore, Pak. Kawiyo belum. Nanti kalau ada juga kita sampaikan. Provinsi bersama Manado, kita tim TRC juga siap siaga. Karena juga Pak Gubernur sudah menyampaikan dinas-dinas terkait untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Sangihe atau yang di daerah kepulauan kalau sampai ada terjadi gempa ini. Jadi kita siaga. BPBD menyampaikan pihaknya telah mengerahkan seluruh jajaran di tingkat kabupaten kota untuk segera mengevakuasi masyarakat yang berada di wilayah pesisir pantai. Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk menjauhi wilayah pesisir pantai hingga adanya pencabutan peringatan bahaya tsunami. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, gempa 7,7 magnitudo yang melanda Sulawesi Utara termasuk wilayah Kepulauan Sangihe membuat warga panik. Warga di sana memilih untuk mengungsi ke lokasi perbukitan ketika peringatan dini tsunami dikeluarkan pihak BMKG.
Beginilah suasana warga di kota Tahuna ketika gempa terjadi pukul 7.00 pagi dengan kekuatan 7,7 magnitudo. Warga panik dan berlarian keluar rumah. Pasca gempa, suasana terlihat panik ketika peringatan dini tsunami dikeluarkan BMKG dan menyebar ke tengah masyarakat. Sementara visual ini adalah suasana warga di Kecamatan Tabukan Utara yang mengungsi ke daerah dataran tinggi. Ada ribuan warga dari beberapa desa di kecamatan itu yang memilih mengamankan diri menghindar dari ancaman tsunami. Hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat atau 11.00 WITA, warga terlihat masih berada di lokasi perbukitan sambil membawa barang-barang seadanya dan belum mau pulang kembali ke rumahnya sebelum peringatan dini tsunami dicabut. Warga bilang getaran gempa yang mereka rasakan cukup kuat dan membuat panik. Apalagi ada informasi peringatan dini tsunami. Sangat menggempar bagi masyarakat Beta Timur, Beta Selatan, Beta Barat, Beta Indo. Sekarang posisi masyarakat sudah mengungsi di perempatan Beta Selatan dan Bengkulu. Langkah pertama menyelamatkan lansia dan bayi. Barang-barang yang berharga nanti dibalik lagi, terutama lansia dan bayi dibawa lari ke gunung. Sekolah. Semua orang tua menjemput anak-anak, jadi secara respon anak-anak pulang dan orang tua semua menjemput anak-anak di sekolah. Jadi masyarakat sudah secara langsung atau respon langsung naik ke gunung. Tim Liputan Kompas TV Sangihe, Sulawesi Utara. Saudara, gempa bumi dengan kekuatan 7,7 juga membuat beberapa rumah di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe rusak. Inilah visual amatir di Kabupaten Kepulauan Sangihe saat gempa bumi dengan kekuatan 7,7 magnitudo melanda Provinsi Sulawesi Utara pada Senin pagi sekitar pukul 6:37 waktu Indonesia bagian tengah. Nampak dermaga bergoyang saat gempa terjadi. Para ASN juga berhamburan keluar ruangan untuk menyelamatkan diri. Akibat kejadian ini, beberapa rumah warga di Kabupaten Kepulauan Sangihe rusak. Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Utara, Adolf Tamengkel bilang, masyarakat khususnya yang berada di pesisir pantai diminta untuk waspada terhadap gempa susulan. Dan yang paling dekat yang terdampak di Kabupaten Sangihe itu Pulau Marore. Dan status kita siaga. Saya sebagai Kepala BPBD Provinsi Utara diperintahkan Pak Gubernur Provinsi Utara, Pak Majen TNI Purnawirawan Julius Silvanus SE untuk memberitahukan kepada masyarakat yang ada di kepulauan, khususnya di Sangihe, Citaro, dan Talaut untuk waspada, untuk berhati-hati, untuk menghindar di tepian pantai karena ada gempa, takutnya ancaman tsunami. Data dari BMKG mencatat bahwa hingga pukul 9.00 WITA telah terjadi 11 kali gempa susulan. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara di Manado, saudara, akibat gempa, ratusan pasien di rumah sakit panik dan dibantu tenaga medis keluar mencari lokasi aman. Para pasien ini dievakuasi sementara ke lobi rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Pasien Rumah Sakit Siloam Manado harus dievakuasi dan dirawat di lobi setelah gempa berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Sulawesi Utara Senin pagi. Tenaga medis membantu pasien duduk di kursi dan merapikan selang infus. Keluarga pasien mengaku saat gempa terjadi dirinya sedang menjaga anak yang sedang sakit di kamar, langsung mencari jalur evakuasi dan keluar gedung. Kami ada di Rumah Sakit Siloam, pas anak ada sakit kan, itu ada di kamar, sementara sarapan pagi ada rasa getaran gempa bumi. Jadi saya bilang, ayo langsung keluar ruangan, kita cari jalur evakuasi. Perasaan ibu waktu gempa gimana? Langsung agak panik, cuma saya bilang tenang tuh, jangan langsung lari ke tangga darurat, takutnya kan jatuh. Adi langsung bawa infusnya, langsung sama-sama kita lari sama pasien lain-lain. Diketahui dari data BMKG, gempa yang berpusat di 244 km arah barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara, berkekuatan 7,7 ini belum ada laporan kerusakan. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.
Saudara, kami akan segera kembali usai jeda dengan informasi gempa 7,7 magnitudo. BPBD Garut bunyikan sirene siaga tsunami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, informasi masih terkait gempa 7,7 magnitudo. Saudara, di Gorontalo, termasuk Kabupaten Gorontalo Utara, otoritas terkait membunyikan sirine peringatan tsunami dan sejumlah sekolah terpaksa memulangkan siswanya lebih awal sebagai langkah antisipasi. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo terjadi di wilayah Mindanao, Filipina pada Minggu pagi sekitar pukul 7:30 WITA. Pasca gempa tersebut, BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Gorontalo Utara. Hingga kini tercatat sedikitnya ada 13 gempa susulan. Menindaklanjuti peringatan dini tersebut, BPBD dan petugas gabungan langsung melakukan langkah kesiapsiagaan. SBPBD menyembunyikan sirine peringatan di wilayah pesisir Gorontalo Utara agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan. Jadi perkembangan ini kita selalu memantau terus wilayah-wilayah yang dilalui gempa ini, terutama tsunami-nya. Nah, diperkirakan akan ke Gorontalo juga. Nah, ini kita sudah membunyikan sirine wilayah Gorontalo Utara untuk peringatan kepada masyarakat. Dan seluruh personil kita sudah turunkan. Namanya siaga itu sudah diungsikan semua. Jadi siaga harus diungsikan semua. Ini makanya masyarakat di sana sudah diamankan oleh teman-teman tadi, TNI Polri, kemudian ada polisinya. Sejumlah sekolah di Gorontalo Utara juga memutuskan memulangkan siswa lebih awal sebagai langkah antisipasi. Pihak sekolah menyebut keputusan tersebut diambil untuk menjaga keselamatan siswa sambil menunggu perkembangan informasi resmi dari pihak berwenang. Karena sudah ada peringatan dini tsunami yang sekarang sudah masuk di level PD 3.1, makanya segera dipulang untuk menjaga kita punya keselamatan dari tsunami. Hingga kini petugas gabungan masih berada di sejumlah titik pesisir untuk memantau kondisi lapangan dan memberikan informasi kepada masyarakat. Warga diimbau untuk tetap tenang namun waspada, serta terus memantau informasi resmi dari BMKG dan instansi terkait. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, gempa magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Senin pagi. Getaran gempa sempat membuat kepanikan warga setempat, termasuk pasien dan tenaga medis yang sedang bekerja di RSUD Liun Kendage, Tahuna. Inilah suasana di Rumah Sakit Umum Daerah Liung Kendage, Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, pasca gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah tersebut. Gempa dengan getaran yang terasa kuat tersebut membuat pihak rumah sakit melakukan prosedur evakuasi kepada seluruh pasien, terutama yang sedang menjalani rawat inap. Direktur RSUD Liun Kendage Tahuna, Polideng Dalawir bilang saat getaran gempa terasa, pihak rumah sakit langsung melakukan evakuasi keluar bangunan dengan memprioritaskan pasien yang sedang dirawat. Langkah ini sebagai upaya untuk menghindari jika terjadi gempa susulan dan berpotensi merusak struktur bangunan rumah sakit yang memiliki 4 lantai tersebut. Sementara untuk pasien yang hendak berobat jalan, sudah dianjurkan untuk datang kembali pada esok hari. Mengevakuasi pasien yang ada di lantai 4, lantai 3, dan lantai 2. Untuk pasien rawat jalan di lantai 1, sudah kami komunikasikan dan dianjurkan untuk kontrol di besok hari. Jadi pasien lantai 1 rawat jalan sudah kembali pulang. Dan kami sangat berharap ada petunjuk selanjutnya dari Badan Bencana Daerah untuk apa yang akan kami lakukan selanjutnya, karena seperti yang terlihat, para pasien walaupun gempa susulan relatif kecil, tapi rasa panik dan rasa takut itu sangat berpengaruh pada kondisi pasien. Pada saat gempa, kami melakukan prosedur evakuasi. Pasien yang boleh berjalan diarahkan lewat tangga dan lewat jembatan penghubung. Sedangkan untuk pasien yang butuh tempat tidur, kami bawa dengan tempat tidur. Dan
giliran yang terakhir pasien yang membawa oksigen, karena tabung oksigen itu perlu diangkut dengan beban berat. Jadi sesuai prosedur, yang lebih mudah dikeluarkan duluan bertahap sampai pada kondisi yang membutuhkan waktu dan peralatan yang lebih kompleks. Pasca gempa, pemerintah Kabupaten Sangihe telah menghimbau masyarakat untuk menghindari aktivitas di kawasan pesisir pantai, serta meningkatkan kewaspadaan, terutama jika masih terjadi gempa susulan. Aktivitas belajar mengajar di sekolah sudah diimbau untuk tidak dilanjutkan, para siswa sudah dipulangkan ke rumah masing-masing. Pasca gempa, BMKG telah mengeluarkan peringatan dini tsunami. Hingga pukul 10.51 WITA, peringatan dini tsunami tersebut belum berakhir. Yana Mega Singal, Kompas TV Sangihe, Sulawesi Utara. Saudara, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menetapkan status tanggap darurat pasca guncangan gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah tersebut. Penetapan status tanggap darurat dikeluarkan karena dampak gempa yang menyebabkan ratusan rumah rusak. Usai diguncang gempa bermagnitudo 7,7 pada Senin pagi, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menetapkan status tanggap darurat di wilayah tersebut. Kepala BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Wandu Labesi, bilang penetapan status tanggap darurat tersebut memperhatikan dampak kerusakan akibat gempa tersebut. Pasca bencana gempa bumi yang terjadi tadi pagi sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia bagian tengah, memang di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sangat terdampak, di mana ada beberapa kecamatan yang melaporkan jumlah fasilitas baik rumah maupun fasilitas umum yang rusak. Ini hampir 100, kurang lebih 100 unit yang rusak, dan oleh karena begitu banyaknya kerusakan yang terjadi, maka pemerintah daerah telah menetapkan status tanggap darurat. Data terkini dari BPBD Sangihe terbaru, ada hampir 100 rumah termasuk gereja dan sekolah yang tersebar di beberapa kecamatan mengalami kerusakan sebagai dampak guncangan gempa tersebut. Kerusakan tersebut ada yang rusak ringan maupun rusak sedang. Rumah warga yang rusak tersebar di sejumlah kecamatan, termasuk di pulau-pulau kecil di wilayah perbatasan Indonesia dan Filipina, tepatnya di Kecamatan Marore yang meliputi Kampung Kawiyo, Kampung Marore, dan Kampung Matutuang. Meski banyak rumah dan bangunan yang rusak, Pemkab Sangihe mendata tidak ada korban jiwa akibat gempa yang berpusat di Laut Mindanao, Filipina ini. Yana Mega Singal, Kompas TV Sangihe, Sulawesi Utara. Saudara, BMKG Stasiun Geofisika resmi mencabut peringatan tsunami di seluruh wilayah Sulawesi Utara pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang terjadi pada Senin pagi. Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 di Mindanao, Filipina yang turut dirasakan hingga ke wilayah Sulawesi Utara. BMKG setempat menetapkan peringatan tsunami sejak pukul 7.37 WITA sebelum akhirnya dicabut pada pukul 11.15 WITA. BMKG Stasiun Geofisika menyebut pasca peringatan tsunami resmi dicabut, masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal, termasuk untuk aktivitas di wilayah pesisir. Jadi setelah mengevaluasi dan memonitor dari peralatan tsunami gauge BMKG tentang tsunami yang di sekitar wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya pasca gempa magnitudo 7,7 yang berpusat di Mindanao, Filipina tadi, maka pada pukul 11.15 waktu Indonesia Tengah tadi peringatan dini tsunami diakhiri. Artinya kondisi kembali normal, kembali aman, dan masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Sebelumnya, BPBD Sulawesi Utara juga telah menyatakan bahwa tsunami dengan ketinggian 29 hingga 32 cm telah terjadi di sejumlah daerah seperti Bitung, Talaut, dan Sangihe. Singli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, kami akan segera kembali usai jeda dengan informasi 1 unit rumah di Manado terbakar. Tetaplah bersama kami.
Saya Megumi Suma dan terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, 1 unit rumah di Kota Manado ludes terbakar Senin pagi. 4 unit mobil dinas pemadam diturunkan ke lokasi kebakaran untuk memadamkan api. Kebakaran hebat melanda satu rumah di Kelurahan Tanjung Batu, Kota Manado pada Senin pagi. Sebanyak 4 unit mobil pemadam Pemkot Manado diturunkan ke lokasi kebakaran untuk memadamkan api. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan rumah yang sebagian beton dan sisanya material kayu. Meski upaya petugas memadamkan api dengan mengerahkan armada, namun sisi rumah ludes terbakar. Untuk laporan kejadian kebakaran tadi masuk lewat laporan kantor sekitar jam 8.32 itu dan langsung direspon. Dan dari Poskotis kami menerjunkan 3 unit kendaraan. Tetapi lebih dahulu yang tiba di lokasi adalah Pos Wanea dengan kekuatan 5 personil dan hanya selisih 1 menit dari Pos Wanea, Poskotis langsung mendukung dari kegiatan pemadaman tersebut. Nah, waktu sampai di TKP Pak, gimana kondisi saat? Waktu petugas tiba di lokasi, keadaan sudah terbakar rumahnya itu. Untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran tersebut, pihak kepolisian telah memasang garis polisi atau polis line. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, tim gabungan Polda Sulawesi Utara menggelar operasi Sajam dan Miras di Kota Manado Sabtu malam pekan lalu. Operasi ini dilaksanakan untuk mencegah dan menurunkan angka kriminalitas di Kota Manado. Operasi gabungan menyisir sejumlah kawasan yang dinilai rawan terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sasaran operasi meliputi kawasan permukiman, pusat keramaian, geng-geng kecil, hingga titik berkumpulnya anak-anak muda yang kerap menjadi lokasi potensi pelanggaran hukum. Dalam kegiatan tersebut, petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot brong serta kendaraan tanpa plat nomor. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi aksi kriminalitas, peredaran senjata tajam, dan berbagai bentuk pelanggaran yang dapat mengganggu Kamtibmas. Saat melakukan patroli di wilayah Kecamatan Malalayang, tim gabungan menemukan sebuah kios yang diduga menjual minuman keras tradisional jenis cap tikus dan obat komiks dalam jumlah besar. Dari lokasi tersebut, petugas menyita ratusan liter cap tikus yang dikemas menggunakan botol air mineral, serta sejumlah obat komiks yang diduga diperdagangkan tanpa pengawasan yang memadai. Seluruh barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Mapolda Sulut untuk menjalani proses penyelidikan dan penanganan lebih lanjut. Temuan ini menjadi bagian dari upaya kepolisian dalam mencegah potensi gangguan keamanan yang kerap dipicu oleh konsumsi minuman keras maupun penyalahgunaan obat-obatan. Sasaran kami sesuai dengan petunjuk Pak Kapolda yang lalu bahwa sasaran kami adalah begal. Jadi tadi kami melaksanakan razia di beberapa tempat, di antaranya tempat rawan terjadi tawuran, juga tempat-tempat kumpul anak muda yang kami curigai ada membawa sajam atau barang-barang berbahaya lainnya. Dalam patroli kali ini kami tadi menangkap tangan untuk ada toko juga yang menjual minuman keras dan juga obat berupa komiks. Ya, kita tahu bersama kalau komiks digunakan dalam jumlah banyak, ya itu akan mendatangkan efek yang ya rekan-rekan sendiri tahu. Polda Sulut memastikan patroli gabungan dan operasi KRYD akan terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Langkah ini dilakukan untuk menekan angka kriminalitas, mencegah aksi begal, tawuran, dan kepemilikan senjata tajam, serta menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif di Kota Manado dan seluruh wilayah Sulawesi Utara. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu di Gorontalo, saudara, belasan kendaraan diamankan Satlantas Polresta Gorontalo Kota dalam operasi balap liar Minggu dini hari di kawasan Bundaran Saronde, Kota Gorontalo. Belasan kendaraan yang disita ini diduga terlibat balap liar dan melakukan berbagai pelanggaran lalu lintas.
Satuan Lalu Lintas Polresta Gorontalo kembali menggelar operasi penertiban balap liar di kawasan Bundaran Sarondeh, Kota Gorontalo pada Minggu dini hari. Operasi menyasar pengendara yang diduga terlibat balap liar serta melakukan pelanggaran kelengkapan kendaraan. Dalam operasi ini, polisi mengamankan 2 unit mobil dan 11 unit sepeda motor. Kanit Turjawali Satlantas Polresta Gorontalo Kota menyebut kendaraan diamankan karena ditemukan melakukan berbagai pelanggaran. Mulai dari penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis, tidak memiliki surat izin mengemudi atau SIM, hingga pelanggaran lalu lintas lainnya. Polisi juga menemukan 1 pengendara yang diduga berada dalam pengaruh minuman keras. Kanit Turjawali Satlantas Polres Gorontalo Kota bilang, sebagian besar pelanggar yang terjaring operasi didominasi oleh kalangan pelajar. Kami menerima pengaduan masyarakat di 110. Disitulah kami langsung turun TKP dan melaksanakan operasi balap liar. Pada saat ini kami amankan ada 13 unit kendaraan, yaitu yang pertama 2 unit mobil dan 11-nya itu sisanya motor semua, roda 2 semua. Polisi menghimbau para orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak mereka, terutama pada malam hari. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah keterlibatan remaja dalam aksi balap liar yang dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, spanduk bertuliskan hentikan ekstraktivisme dan bebaskan Gorontalo dari krisis iklim dibentangkan di Danau Limboto dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Aksi ini menjadi seruan dari Walhi Gorontalo agar berbagai pihak lebih serius menangani kerusakan lingkungan dan ancaman krisis iklim di Gorontalo. Spanduk dan berbagai poster bertema lingkungan dibentangkan oleh Walhi Gorontalo di kawasan Danau Limboto. Aksi ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, sekaligus menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga kelangsungan lingkungan di Gorontalo. Walhi menyerukan penghentian praktik ekstraktivisme atau pengambilan sumber daya alam secara besar-besaran yang dinilai berdampak terhadap kerusakan lingkungan. Gorontalo disebut menjadi salah satu daerah yang menghadapi tekanan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang terus meningkat. Direktur Eksekutif Walhi Gorontalo bilang, pemilihan Danau Limboto sebagai lokasi aksi bukan tanpa alasan. Selain nilai sejarah dan budaya bagi masyarakat Gorontalo, Danau Limboto juga dinilai menjadi salah satu ekosistem yang saat ini menghadapi ancaman serius. Itu adalah ruang hidup rakyat. Dia bukan semata satu kesatuan ekosistem saja, tetapi dia adalah ruang hidup rakyat yang bergantung di dalamnya. Yang kemudian hari ini itu terancam, sebagaimana yang kita tahu, salah satu danau kritis di Indonesia itu adalah Danau Limboto. Dan menurut para peneliti, akademisi, Danau Limboto itu diramalkan akan punah pada tahun 2030 jika laju sedimentasi ke danau itu tidak berhenti. Nah, laju sedimentasi ini bagi kami itu tidak serta-merta hadir begitu. Dia adalah produk dari kebijakan yang tidak pro lingkungan. Alih fungsi lahan menjadi perkebunan jagung di kawasan hulu serta aktivitas pertambangan dan industri ekstraktif lainnya dinilai mempercepat laju sedimentasi di Danau Limboto. Diharapkan isu kerusakan lingkungan dan krisis iklim mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Di Sulawesi Tengah, saudara, ratusan warga Kota Palu menggelar aksi kerja bakti serentak di 6 lokasi Sabtu pagi pekan lalu. Salah satu titik fokus bersih-bersih berlokasi di kawasan konservasi mangrove Teluk Palu. Aksi ini digelar sebagai bentuk peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kawasan konservasi mangrove Teluk Palu tampak ramai oleh kedatangan ratusan mahasiswa pada Sabtu pagi. Bukan untuk melakukan penelitian, kehadiran para mahasiswa ini adalah untuk menjadi bagian dari aksi bersih massal demi menjaga ekosistem pesisir. Tak hanya mahasiswa, sejumlah warga sekitar serta komunitas peduli lingkungan juga turut ambil bagian dalam gerakan ini. Aksi kerja bakti ini merupakan inisiasi dari pemerintah Kota Palu melalui Dinas Lingkungan Hidup. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Ibnu Munsir bilang, total ada 6 lokasi yang menjadi sasaran kerja bakti serentak pada Sabtu pagi, mulai dari area pasar, bantaran sungai, hingga kawasan pesisir Teluk Palu. Hari ini kegiatan dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 tingkat Kota Palu. Jadi hari ini
Kota Palu memfokuskan pada 6 titik pelaksanaan kerja bakti, mulai dari pasar, kemudian wisata, pantai-pantai wisata, area konservasi, kemudian bantaran sungai, dan untuk penanaman pohon. Hari ini ada di 6 titik berbeda dengan mengerahkan hampir seluruh OPD di lingkup pemerintah Kota Palu, ditambah dengan mahasiswa, kemudian kelompok-kelompok pencinta alam, kemudian instansi vertikal, dan berbagai macam LSM dan kelompok-kelompok para generasi muda. Melalui kegiatan ini, Pemkot Palu berharap dapat terus menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Dalam aksi ini, petugas gabungan dan warga berhasil mengumpulkan sebagian besar sampah plastik. Seluruh sampah yang terkumpul kemudian langsung diangkut menuju tempat pembuangan akhir lalu. Aldrim Talara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Kami segera kembali dengan informasi Kapolda serahkan bantuan ke warga korban banjir di Bolmo. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Royke Harilangi meninjau langsung lokasi banjir bandang di Desa Solimandungan 2, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara, Senin pagi. Setibanya di lokasi, Kapolda bersama rombongan disambut Bupati Bolaang Mongondo Yusra Al-Habsyi beserta jajaran Forkopimda. Dalam kunjungan tersebut, Kapolda meninjau kondisi sungai yang menjadi salah satu titik terdampak banjir. Kapolda melihat langsung proses pengerukan sungai yang saat ini dilakukan pengerukan alat berat saat banjir bandang terjadi. Sungai tersebut meluap akibat tingginya debit air yang disertai tumpukan material kayu yang terbawa arus. Selain meninjau lokasi, Kapolda juga bertemu dengan warga terdampak banjir bandang. Tercatat sebanyak 184 kepala keluarga menjadi korban dalam bencana tersebut, serta memberikan bantuan berupa paket sembako guna membantu memenuhi kebutuhan dasar para korban. Pada kesempatan itu juga Kapolda mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan, termasuk tidak membuang sisa kayu maupun sampah ke aliran sungai yang dapat memicu terjadinya banjir, serta terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat pasca bencana. Bagian daripada komitmen pemerintah bahwa bagian daripada hadirnya negara, karena beberapa waktu yang lalu telah terjadi banjir bandang. Tentunya ada kesulitan masyarakat, ada kesulitan warga. Nah, negara perlu hadir. Saya sama Pak Bupati melaksanakan komitmen negara itu supaya dapat membantu kesulitan-kesulitan masyarakat. Ini kan merupakan satu proses alam, sehingga kita harus lebih peka. Dalam arti kita harus menjaga kelestarian alam, lingkungan. Orang jaga sama-sama. Salah satunya jangan buang sampah. Kalau potong kayu jangan seiko sungai. Kira-kira begitu. Pasti juga tidak mau taprok DP aliran sungai itu. Nah, ini kan karena memang terjadi, ya orang Manado bilang taprok. Karena ada batang-batang kayu yang besar ditampah dengan sampah. Jadi tolong seluruh warga manjo menjaga. Karena dengan menjaga alam juga menjaga Kamtibmas, maka semua keteraturan sosial bermasyarakat, bernegara ini akan terjalin dengan baik. Kehadiran jajaran Polda Sulawesi Utara di lokasi bencana merupakan bentuk kepedulian dan kehadiran negara di tengah masyarakat yang sedang mengalami musibah. Rahman Rahim, Kompas TV, Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Saudara, BPJS Kesehatan Cabang Manado mulai menambah layanan virtual. Hal ini dilakukan agar masyarakat di luar kota Manado seperti di daerah kepulauan tetap bisa mengakses layanan kesehatan tanpa perlu datang ke kantor BPJS. Guna memastikan layanan kesehatan dapat diakses secara merata oleh masyarakat, termasuk yang berada di wilayah kepulauan, BPJS Kesehatan mulai memperkenalkan layanan berbasis virtual yang dapat diakses melalui aplikasi mobile JKN.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manado bilang, layanan administrasi online yang dihadirkan tersebut untuk memastikan masyarakat mendapatkan haknya terhadap layanan kesehatan. Kita membuat titik layanan dengan misalnya kerjasama dengan desa, dengan puskesmas, sehingga nanti dengan bantuan desa itu membuka media Zoom. Nah, kami dari BPJS Kesehatan juga membuka Zoom, jadi layanan antar Zoom gitu. Tujuannya kenapa? Karena terutama untuk tempat-tempat yang jauh ini kan, kalau kami ke tempat tugas yang jauh itu kan perlu waktu. Jadi lebih baik waktu itu kita pergunakan untuk memberikan layanan, jadi lebih efektif dan efisien. Selain mempercepat layanan bagi masyarakat, Wiwik menambahkan layanan virtual juga membuat pelayanan di kantor menjadi lebih efektif. Ia berharap dengan adanya layanan seperti ini, kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan akan semakin terpenuhi. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, ribuan peserta dari berbagai daerah dan wilayah di Sulawesi Utara antusias mengikuti gelaran fun bike yang diinisiasi Kodam 13 Merdeka Sabtu pagi. Kegiatan yang menonjolkan keindahan Danau Tondano di Minahasa ini digelar dalam rangka HUT ke-68 Kodam 13 Merdeka. Pangdam 13 Merdeka Maijen TNI Mirsa Agus didampingi Ketua Persit Kartika Chandra Kirana PD 13 Merdeka, didampingi Bupati dan Wakil Bupati Minahasa melepas ribuan peserta fun bike dari titik start lapangan God Bless Tondano Minahasa. Peserta fun bike yang datang dari berbagai wilayah ini tampak antusias berolahraga sepeda sembari menikmati keindahan alam dan udara yang sejuk di sekitar Danau Tondano. Tak sekedar melepas rombongan peserta fun bike, Maijen TNI Mirsa Agus bersama jajaran Kodam 13 Merdeka serta Danrem 131 Santiago, Brigjen TNI Martin Susilo Turnip juga menjadi peserta sepeda santai ini mengintari pesisir Danau Tondano sejauh kurang lebih 43 km. Saat melintas sejumlah desa di pesisir Danau Tondano, rombongan peserta fun bike ini juga menggelar bakti sosial melalui penyerahan bantuan kepada para kelompok lansia di Gereja Sentrum Kakas. Di pemberhentian selanjutnya, tepatnya di Desa Kaweng, rombongan Kodam 13 Merdeka juga menabur benih ikan air tawar di Danau Tondano. Maijen TNI Mirsa Agus bilang, melalui fun bike kali ini, Kodam 13 Merdeka ingin mengangkat keindahan Danau Tondano sebagai ikon pariwisata di Kabupaten Minahasa, sekaligus mengajak masyarakat untuk memiliki kebiasaan positif berolahraga. Sengaja kami ambil kegiatan di Danau Tondano karena ini sebagai salah satu ikon dari Sulawesi Utara. Kami lebih berkeinginan untuk lebih mengenalkan bagaimana Danau Tondano itu di dunia khususnya, karena dengan ada Bapak Ibu sekalian dari media tentunya ini bisa men-share selain dari media sosial. Tadi kita lihat bersama kurang lebih 1.000 peserta goes, kemudian masyarakat di kiri kanan menyiapkan logistik dengan luar biasa. Kami juga tidak mengira sambutannya seperti itu. Kemudian baru saja kita menebar benih ikan. Selain menebar benih ikan, tadi kita juga di gereja Gemim di Kakas, kita membagikan sembako untuk masyarakat lansia dan yang kurang mampu, nanti terus berlanjut ke etapa-etapa berikutnya. Setelah melintas lebih dari 40 km dan melewati pemandangan hamparan sawah, pemukiman warga hingga Danau Tondano, rombongan mencapai garis finish di lapangan God Bless. Tampak sejumlah kepala daerah turut hadir dan mengikuti fun bike ini, diantaranya Bupati Minahasa Robi Dundo Kambei, Wali Kota Tomohon Karol Senduk, Wakil Bupati Minahasa Selatan Teo Kawatu, serta Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundayang. Selain fun bike di kawasan God Bless Tondano, Kodam 13 Merdeka juga menggelar acara hiburan rakyat sambil memberikan hadiah door prize menarik kepada peserta. Yana Mega Singal, Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Saudara, kreativitas dan inovasi memang tak mengenal batas. Di tangan perajin yang berbakat bernama Junisa Line Paputungan, bahan baku kelapa dan turunannya dikembangkan menjadi ragam souvenir khas Sulawesi Utara yang bernilai jual tinggi. Tekun mengembangkan produk turunan kelapa menjadi ragam souvenir unik dan bernilai ekonomi, Junisa Line Paputungan bersama sang suami terus menghasilkan karya seni dari kelapa dan turunannya.
Lebih dari 2 dekade, keduanya terus berinovasi dalam menghasilkan souvenir berbahan baku utama batok kelapa dan menamakan rumah produksinya Uka Craft. Dalam pembuatannya menggunakan alat beberapa unit mesin amplas untuk menghaluskan batok kelapa yang cenderung bertekstur kasar. Batok kelapa kemudian diukir sesuai kebutuhan untuk menjadi beragam souvenir yang menonjolkan identitas budaya setempat. Beberapa di antaranya menjadi miniatur rumah panggung masyarakat suku Minahasa, miniatur bendi, sebuah alat transportasi tradisional masyarakat Minahasa, miniatur alat musik kulintang, plakat, gantungan kunci, pin, kalung, kancing baju, hingga papan nama dan kotak tempat tisu. Selain itu ada juga hasil karya seni dari kayu cempaka yang dikreasikan menyerupai burung hantu hingga tarsius yang dikenal sebagai hewan endemik Sulawesi Utara. Junisa mengaku meski penjualan souvenir tak stabil setiap bulannya, namun pekerjaan ini sudah mampu menghidupi keluarga. Junisa juga memperkerjakan para ibu-ibu di sekitar rumah produksinya untuk membantu proses produksi souvenir dari para pemesan. Dirinya juga bersyukur pemerintah setempat memberi perhatian serius dalam pengembangan usaha kerajinannya. Uka Craft adalah salah satu industri kerajinan yang bahan bakunya kelapa dan turunannya. Karena mengapa lebih khususnya kami fokus kepada batok kelapa. Karena limbah batok kelapa ini jadi banyak sekali di Sulawesi Utara dan harganya memang masih harga terjangkau. Kami sebagai UMKM itu harus pintar untuk menangkap peluang. Sampai sekarang bersyukur bahwa Dewan Kerajinan atau Dekranasda Provinsi dan juga Kabupaten Minahasa sangat peduli kepada UMKM. Mereka Bapak Ibu pembina yang bagi kami proaktif. Peminat kerajinan batok kelapa di rumah produksi Uka Craft ini tak hanya wisatawan domestik dan lokal, namun ada juga pemesan dari mancanegara. Harga souvenir dijual mulai dari Rp50.000 per pieces hingga Rp1,5 juta, tergantung dari model dan tingkat kesulitan pembuatan souvenir tersebut. Yanmika Singal, Doni Arai, Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya Megumi Sumah bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.